Marbot Story, menegakkan akidah, menjaga kemurnian sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ranting Muhammadiyah Beringin Kencana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kepada pimpinan ranting yang saya hormati, kemudian para sesepuh, para asatidzah dan para jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya yang tak terhitung dan tak mungkin bisa kita untuk menghitung, yang dengan nikmat-nikmat itu kita bisa hadir di masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kedua kalinya salawat serta salam kita junjungkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istrinya, keluarganya, dan para sahabatnya serta umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir nanti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mohon izin pada kesempatan kali ini saya diberi amanah untuk menyampaikan beberapa kata yang tentunya kata-kata tersebut itu mengandung peringatan dari Allah Subhanahu wa taala maupun dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian, ya, kalaulah nanti apa yang disampaikan belum dipahami atau susah untuk dimaknai, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya diberi amanah kemarin, Ustaz Syahid mengecat ya bahwa untuk mengisi kajian di Beringin Kencana. Sudah lama kayaknya saya belum muncul di sini. Alhamdulillah, karena ada kesempatan dan ada kesehatan yang mudah-mudahan itu semua menjadi keberkahan bagi kita semua. Dan di sini saya diberi amanah juga untuk menggantikan Ustadz Hamid ya yang lagi berhijrah, yaitu menggantikan materi terkait tentang akidah. Bicara tentang akidah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak jauh kita berbicara dengan akhlak.
Maka dari itu sering disebut, kalau di pelajaran-pelajaran sekolahan itu sering disebut akidah akhlak ya. Akidah akhlak. Karena terkadang akidah dan akhlak itu tidak bisa dipisahkan. Ya, kalau kita bicara tentang akidah, ya kita bicara tentang akhlak. Pernah nggak Bapak Ibu sekalian mendengar sebuah celotehan atau ungkapan dari beberapa orang yang mengatakan, ya, saya nggak sholat nggak apa-apa, yang penting akhlaknya baik. Atau ada seorang perempuan yang mengatakan rajin bapan nggak apa-apa, sing penting hatinya baik, yang penting kepada orang lain itu baik. Nah, ini bagaimana kita menjawab perkataan-perkataan seperti ini yang sebenarnya menyangkal dalam tabiat kita pun sebenarnya menyangkal gitu kan ya. Dan kalau kita pahami bersama apa sebenarnya itu akhlak, apa itu sebenarnya akhlak ya. Nah, mereka sebenarnya nggak tahu makna akhlak itu, ya, nggak tahu makna akhlak. Nah, terus kita dari mana tahu apa hakikat dari akhlak itu? Tentu kita kembali kepada kalamullah atau kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila, bahwa Nabi Muhammad itu ditanya, an mada, tentang apa, an aktsari ma yudkhilun nasa al jannah, tentang apa sih amalan atau perbuatan yang bisa memasukkan kebanyakan manusia itu ke dalam surga. Lalu apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Taqwallahi wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhlak yang baik, kembali ya. Suatu ketika dalam hadis yang lain ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ingin tahu bagaimana sih akhlak Rasulullah ketika di rumah. Yang ingin tahu bagaimana akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Padahal Rasulullah sudah wafat. Ya. Maka seorang sahabat ini datang ke Ummul Mukminin, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Bertanya, kaifa kana khuluqun Nabi? Bagaimana sih akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa jawaban Aisyah radhiyallahu anha? Kana khuluquhu al-Qur'an. Kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Nah, pertanyaannya, akhlak Rasulullah itu Al-Qur'an kan? Nah, apakah di dalam Al-Qur'an itu hanya ada perintah berbuat baik kepada sesama manusia, tetapi tidak ada perintah berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak, ya kan? Ada ayat yang menjelaskan tentang wa aqimis shalah, dan dirikanlah
sholat. Ada perintah juga untuk berbuat baik, ya, fastabiqul khairat. Jadi akhlak yang sebenarnya itu adalah akhlak kepada semuanya, baik itu kepada sesama manusia, bahkan hewan pun kita harus berakhlak. Wa idza dzabhtum fa ahsinu al-qitlah. Apabila kalian menyembelih, maka perbaguslah dalam menyembelih, ditajamkan dahulu, ya kan? Tidak boleh hewan yang lain ketika menyembelih, oh awas gue tak boleh kayak gini. Nah jangan, ya kasihan. Mereka pun punya perasaan, tapi tidak punya akal, ya. Nah, jadi ketika ada orang yang menganggap bahwa akhlak itu hanya yang penting baik sama orang lain, nggak sholat nggak apa-apa, berarti belum memahami makna akhlak yang sebenarnya. Padahal akhlak itu luas, mencakup kepada manusia, hewan, bahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang dinamakan dengan akidah atau tauhid. Dan kalau kita membicarakan tentang akidah atau tauhid, itu sangat penting sekali dan memang harus kita perkuat. Kalau kita membaca akidah, akidah itu kan keyakinan, ya Pak Bu, keyakinan. Maka dengan keyakinan ini kita harus kokoh, ya, dalam Marbot Story, menegakkan akidah, menjaga kemurnian sunnah.